tidak lemas, tidak ngantuk. Nanti kalau perutnya lapar, belajarnya jadi tidak konsentrasi. Makanya usahakan selalu sarapan dari walaupun cuma segelas susu dan 1 lembar roti, tetap sarapan ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini seperti biasa Ibu mau mengecek kerapian kalian terlebih dahulu. Jadi silakan semuanya untuk berdiri. Rapi sudah? Ya, Rifan, bajunya kancingnya terbuka, lepas dari celana. Yang ceweknya kerudungnya jangan sampai rambutnya keluar karena rambut itu aurat dan harus ditutup. Jadi jangan sampai kerudungnya itu rambutnya itu keluar dari sini. Sudah rapi atau belum? Sudah. Salah, coba ibu lihat. Dimas biasanya bajunya kurang rapi. Oke, rapi sudah. Rifa sudah rapi atau belum? Sudah. Oke. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Baik, setelah ibu memeriksa kerapian kalian, hari ini sebelum ibu mulai pembelajaran, supaya nanti pembelajarannya itu kegiatannya lancar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Untuk ketua kelas silakan untuk masuk ke depan berdoa. Berdoa dimulai. Jadi untuk menambah semangat kita sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta semuanya berdiri kembali. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semangat enggak? Semangat. Oh, semangatnya semangat. Harusnya semangat. Belum? Udah sarapan toh? Udah. Sarapan itu semangat. Baik, Ibu pimpin, kalian sudah hafal lagu Garuda Pancasila? Udah. Kalau gitu perhatikan aba-aba dari ibu, kita nyanyi bareng-bareng. Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, silahkan duduk kembali. Kalau
menggerakkan tanda kehadiran. Siap, Nak? Siap. Oke. Silakan untuk yang pertama. Ilham Hia Saputra. Hadir, Bu. Hadir. Selanjutnya Safitri Rahmawati. Hadir, Bu. Hadir. Alif Setiawan. Hadir, Bu. Oke, semangat sekali. Muhammad Abdan Solihin. Hadir, Bu. Hadir. Rafaiza Altof Astadina. Hadir, Bu. Hadir. Selanjutnya Rifan Alif Naizar. Hadir, Bu. Semangat, selalu semangat Rifan ya. Selanjutnya Kila Aulia Marliana. Hadir, Bu. Semangat, gak mau kalah juga. Selanjutnya Asifa Nurul Syahida. Hadir, Bu. Selanjutnya Siti Afifah Mahmuda. Hadir, Bu. Nur Hasana. Hadir, Bu. Alfian Nailani. Hadir, Bu. Semangat ya. Terus Muhammad Dimas Aprilianor. Hadir, Bu. Selanjutnya Khadijah Safia. Hadir, Bu. Semangat dong. Muhammad Nur Jayadi. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Hari ini lengkap ya, semuanya berhadir. Alhamdulillah kita semua dapat berhadir mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, pada hari ini kita itu akan belajar yang temanya adalah lingkungan. Pembelajaran hari ini, lingkungan hidup. Pembelajaran hari ini itu adalah pembelajaran terpadu, di mana dalam satu pertemuan ini kita akan mempelajari 3 mata pelajaran sekaligus. Yang pertama ada matematika, yang kedua ada pembelajaran IPA, dan yang ketiga itu IPS. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama berkaitan dengan pembelajaran matematika, yaitu 1. Ibu mengharapkan kalian itu peserta didik mampu menggunakan operasi hitung, menghitung benda-benda, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu berkaitan dengan materi IPA, di mana kalian itu diharapkan untuk dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran ketiga yang berkaitan dengan pembelajaran IPS, yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan peran lingkungan terhadap kehidupan sehari-hari kita dan gimana sih cara menjaganya supaya lingkungan kita tetap bersih. Ibu harap dengan adanya pembelajaran hari ini yang temanya lingkungan hidup ini, kalian anak-anak ibu semakin sadar akan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar. Oke, Dimas sama Jayadi, jangan mengobrol dulu. Oke, selanjutnya ada yang kita sebelum memulai pembelajaran, silakan dipersiapkan dulu alat tulisnya. Buku, pulpen, kemudian kotak pensilnya dan yang lain-lain silakan ditaruh di atas meja. Sudah? Kalau sudah, semuanya sekarang silakan selama ibu menjelaskan materi, jangan yang pertama aturannya jangan ada yang mencatat, jangan ada yang ngobrol sendiri. Jadi silakan dengarkan dulu, tangannya disusunnya rapi di atas meja, kemudian semuanya fokuskan ke depan, ke materi yang ibu jelas. Jangan ngobrol dengan teman, apalagi sampai mainan. Oke? Jadi silakan perhatikan dulu, dengarkan dengan baik apa yang dijelaskan. Apabila ada yang tidak dipahami, silahkan angkat tangan dan ajukan pertanyaan. Bisa dimengerti? Siap belajar? Siap. Kalau siap, ibu juga bakal siap untuk memulai materi. Baik, hari ini seperti yang ibu jelaskan tadi, tema kita adalah lingkungan hidup. Yang mana pada poin pertama itu kita akan membahas tentang makhluk hidup. Oke, baik.
Oke, benar. Jadi makhluk hidup itu secara definisinya adalah sederhananya merupakan ciptaan Tuhan yang mana dia memiliki ciri-cirinya dapat bergerak, berkembang biak, dan melaksanakan proses-proses kehidupan lain. Nah, jenis-jenis makhluk hidup sendiri itu benar tadi terbagi atas 4 jenis, di mana ada makhluk hidup itu yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Di sini mungkin kalian sudah familiar dengan jenis-jenis yang lainnya yaitu manusia, hewan, tumbuhan. Nah, tapi yang terakhir ini mungkin kalian belum terlalu familiar tentang mikroorganisme. Jadi Ibu jelaskan dulu. Mikroorganisme itu adalah makhluk hidup yang bentuk dan ukuran itu kecil sekali sehingga dia itu tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Ini mikroorganisme itu bisa dilihat dengan mikroskop, betul sekali. Mikroskop itu sendiri adalah alat yang didesain untuk dapat melihat bakteri-bakteri atau makhluk-makhluk kecil yang kita nggak bisa lihat dengan kasat mata. Nah, kalau Ibu dulu baru bisa pakai itu ketika Ibu di SMP ataupun di SMA. Jadi kalau anak-anak Ibu ini nanti penasaran seperti apa sih Bu mikroorganisme itu atau gimana sih Bu cara melihat mikroorganisme, kalian harus sekolah lagi. Lanjut, jangan berhenti sampai di SD aja. Lanjut sekolah sampai ke jenjang yang tinggi, kemudian nanti kalian akan belajar cara melihat mikroorganisme. Ibu dulu ada pengalaman melihat mikroorganisme itu zaman SMA, waktu SMA. Dimana Ibu dulu itu praktek mengambil air comberan, air yang itu limbah-limbah rumah tangga. Biasanya kalau kita bilangnya apa? Peceren ya? Ya. Nah, air peceren itu Ibu ambil dalam botol, kemudian Ibu bawa ke sekolah. Airnya itu Ibu ambil dan Ibu teliti, teteskan di atas alat mikroskop itu tadi. Lalu Ibu lihati, ternyata nak di situ ya, yang tadinya itu airnya itu jernih aja, kan airnya sudah mengendap, jadi ada air jernihnya. Itu Ibu teteskan tadi, setelah teteskan ada banyak sekali yang bergerak, banyak sekali. Bentuknya itu ada yang pipi, ada yang lonjong, dan dia itu bergerak ke sana kemari, ke sana kemari. Nah, itu yang disebut mikroorganisme karena dia bentuknya kecil. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa sih kalian tuh kadang kalau main air-air yang kotor itu bisa sakit? Bakteri, kuman, benar. Karena ada kuman atau bakteri atau jenis-jenis yang lainnya yang dari tempat kotor itu tadi masuk ke tubuh kalian sehingga kalian menjadi sakit, misalnya diare, demam, itu bisa jadi karena infeksi dari bakteri yang kalian dapat dari main air kotor. Oke, selanjutnya mikroorganisme itu sendiri tadi itu salah satu jenisnya. Kalau ini kalian sudah paham ya, kayak manusia itu kalian sendiri. Terus hewan itu hewan yang kalian lihat di rumah ada? Ada hewan peliharaan. Terus tumbuhan salah satu contohnya apa? Pohon, bunga, rumput, betul. Ada lagi? Padi. Ada lagi? Betul. Pohon karet, sawit. Nah, kita juga ke sekolah kita ada pohon sawit, itu juga termasuk tumbuhan. Nah, di sini ciri-ciri dari makhluk hidup sendiri. Manusia misalnya, ciri-cirinya apa? Ayo. Bisa bergerak. Jalan dan bergerak itu sama? Karena bergerak itu termasuk jalan. Selanjutnya bisa apa lagi?
Iya, dan bisa berkembang biak. Itu tadi ciri-ciri hewan. Sekarang ciri-ciri tumbuhan. Kenapa sih tumbuhan tuh kok bisa disebut sebagai makhluk hidup? Betul, bertumbuh dan bisa berkembang biak. Nah, jadi dia ya dari tumbuhan yang tadinya itu kecil bisa jadi besar dan tinggi. Makanya dia disebut makhluk hidup. Oke, nah sekarang kalau ciri-cirinya, jenis-jenisnya mikroorganisme. Ciri-cirinya bisa bergerak, bisa menyakiti, terus bisa menyebabkan sakit. Nah, mikroorganisme tadi itu kan salah satu jenisnya adalah bakteri dan jamur. Nah, kenapa dia itu disebut sebagai makhluk hidup? Karena mikroorganisme yang masih hidup dia juga bisa bergerak tanpa kita sadari. Karena dia makhluknya kecil sekali, tidak bisa dilihat kasat mata. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sudah. Jadi sudah paham? Sudah. Jadi tadi makhluk hidup itu apa? Makhluk hidup jadi manusia itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan, di mana dia bisa bergerak, berkembang biak, dan melaksanakan proses-proses kehidupan lain. Maksud dari proses kehidupan lainnya itu apa sih Ibu? Ada yang paham? Maksud dari melaksanakan proses kehidupan lainnya itu seperti kalian ini. Contohnya bisa berbicara, bisa makan, bisa ngomel, bisa minum, bisa main, bisa berkembang biak. Nah, berkembang biak sendiri, berkembang biak itu apa? Ada yang paham? Bertumbuh. Jadi 2 jadi 3. Jadi 2 jadi 3. Beranak. Nah, berkembang biak itu tadi contohnya bapak dan ibu kalian waktu menikah tuh baru jadi 2 orang. Setelah menikah nanti jadi ada kalian, di mana yang tadinya cuma 2 orang jadi 3. Nah, itu tadi 4, 5, 6 banyak sekali. Wah. Di sini banyak, ada yang saudaranya banyak. Saudaranya banyak. Anak tunggal. Jadi berkembang biak itu tadi secara sederhananya yang mana kalian yang awalnya sedikit setelah melaksanakan proses biologi itu nanti akan menjadi banyak, lebih, yang tadinya 2 orang bisa jadi 3, 4 dan seterusnya. Oke, untuk bab makhluk hidup sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke poin berikutnya yaitu tentang benda mati. Nah, benda mati itu merupakan ciptaan manusia di mana dia tidak dapat bergerak, tidak dapat berkembang biak dan melaksanakan proses kehidupan. Coba kalian bayangin, apa meja kalian itu kalau bisa makan ngeri apa enggak? Ngeri. Masa mejanya makan kalian nanti ya? Kayak apa meja makan kalian? Gak bisa karena dia kalau mau punya mulut disensor. Kenapa dia itu disebut sebagai benda mati? Karena itu tadi dia tidak bisa bergerak, tidak bisa makan, tidak bisa berkembang biak, nggak bisa bernafas. Kalau contohnya meja kalian itu berasal dari apa? Kayu. Nah, kalau dia masih jadi pohon dan tumbuhan, dia disebut sebagai makhluk hidup. Sedangkan kalau sudah jadi meja, dia disebut sebagai benda mati. Benar sekali. Jadi dari sini coba kalian sebutkan benda mati yang
terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi kenapa sih lingkungan itu penting? Karena coba kalian perhatikan. Membuat oksigen. Udara yang kalian hidup itu apa? Pohon. Udara yang kalian hidup itu oksigen. Oksigen berasal dari mana? Pohon. Yang menghasilkan oksigen adalah pohon. Jadi kalau ditebang luas. Jadi jangan dimakan pohon. Nah, kalau pohon ditebang, itu nanti pasokan oksigennya lebih sedikit. Nanti bisa jadi pencemaran. Bisa jadi pencemaran udara, bisa juga jadi banjir. Kenapa? Kenapa pohon ditebang kok jadi pencemaran udara? Kalian tahu Jakarta? Kota Jakarta itu kan kota yang sangat besar, di mana banyak sekali pohon, gedung-gedung tinggi, ya kan? Tapi jumlah pohonnya sedikit. Di Jakarta itu, pencemaran udaranya itu sangat tinggi. Udaranya itu kotor sekali. Di Korea bersih banget loh. Terus ada Korea bersih. Kalau kalian pernah lihat video di internet, itu kemarin ibu baru lihat perbedaan antara udara yang ada di Kalimantan Selatan ini dengan udara yang ada di Jakarta itu sangat berbeda sekali. Kalau kita menghirup udara segar sekali. Kalau di Jakarta, kalian bayangin aja seperti kalian menghirup udara saat kita lagi ada debu. Enak nggak kita di situ? Tidak nyaman kan? Nggak enak kan menghirup udaranya? Ya. Begitu juga kalau pohon kita itu sedikit, pasokan oksigennya itu sedikit, tempatnya panas, udaranya juga nanti jadi buruk atau tidak baik. Itu kenapa tadi pertanyaan Alif, gimana Bu kalau pohonnya itu ditebang? Banyak resikonya. Banjir, bisa jadi nanti hujannya banyak, bisa jadi nanti sampai rumah. udaranya jadi kotor karena udaranya yang kotor, debu-debu itu tadi tidak tersaring sama pohon-pohon. Jadi salah satu fungsi pohon itu juga dia menyaring udara-udara yang kotor. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Jadi di sini peran lingkungan terhadap kehidupan. Apabila lingkungan kita itu bersih, maka kita akan hidup kalau lingkungan bersih, maka kita akan sehat dan damai, nyaman tinggal di tempat tersebut. Tapi kalau lingkungan kotor, kita bisa jadi sakit. Nah, ini tadi peran lingkungan terhadap kehidupan. Kalau sekarang kita masuk ke bagian gimana sih cara menjaga lingkungan itu supaya tetap bersih? Jangan buang sampah di perairan, sama di Salah satunya yaitu sampah sendiri. jangan buang sampah sembarangan. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak? Sudah paham? Kalau tidak, kalau belum paham, boleh silakan diangkat tangannya, ditanyakan ke ibu apa yang kalian kurang pahami. Nanti ibu jelaskan. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, berarti hari ini ibu ada menyiapkan video pembelajaran tentang lingkungan hidup. Jadi, untuk menambah pemahaman kalian pada pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama menonton dulu animasi yang ibu siapkan untuk menambah pengetahuan kalian. Sudah siap? Ya. Nanti karena kita terbatas ya Nak ya. Jadi untuk yang bisa melihat dari belakang, lihat dengan tenang. Tapi kalau kurang bisa, nanti boleh maju ke sini ke depan untuk melihat videonya ya. Oke, kita nonton dulu. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang berlimpah, wilayah yang luas,
tentang apa nih Mas di video ini? Nah, jangan buang sampah sembarangan. Ibu acak, ibu mau tanya siapa lagi ya? Abdan. Abdan, apa yang kamu lihat dari video pembelajaran tadi? Sepertinya sudah mau ikut jawab. Oh, Rifa mau bantu jawab? Boleh. Menjaga bumi tetap bersih. Menjaga bumi tetap bersih. Oke, selanjutnya. Siapa yang mau ibu kasih pertanyaan? Gila. Nah, Gila tadi nonton apa sih di video pembelajaran ini? Tidak boleh buang sampah di sungai. Tidak boleh buang sampah di sungai. Kenapa nggak boleh buang sampah di sungai? Nanti karena menyebabkan pencemaran, terus jadi banjir. Selanjutnya, tadi itu ada pembagian jenis-jenis sampah dibagi menjadi berapa? 3. Berarti ada 3. Ibu mau tanya siapa ya? Ada 3 itu apa aja? Kalau sebutkan D3. Oke, satu-satu dulu. Ini ibu bagi ke siapa yang mau ya? Oke, Aska, coba B3 itu sampah apa sih? Sampah beracun, sampah yang berbahaya dan nggak boleh dibuang sembarangan. Oke, selanjutnya ibu mau tanya Jayadi, sampah anorganik itu apa sih? Ada yang mau bantu jawab? Ayo Jayadi. Oke, apa? Plastik, Bu. Anorganik. Tambahannya sampah yang bisa didaur ulang. Masa plastik bisa didaur ulang atau tidak? Plastik itu ada yang bisa, tapi sebagian besar itu tidak bisa didaur. Dia bukan tidak bisa didaur ulang sayang, tapi tidak bisa terurai secara mandiri, nggak bisa ke daur sendiri. Nah, kenapa? Dia butuh tenaga manusia untuk bisa diolah lagi. Itu sampah anorganik. Kalau sampah organik bisa terurai sendiri. Contohnya tadi jadi pupuk. Salah satu contoh dari sampah anorganik itu pupuk kompos. Tahu pupuk kompos? Pernah dengar? Nggak pernah? Pernah. Ada yang pernah dengar. Jadi pupuk kompos itu bahan utamanya adalah daun. Daun diolah, diekstrak, kemudian menjadi pupuk. Itu adalah sampah organik. Selanjutnya, selain ada materi sampah, sana sepertinya sudah mengantuk. Sarapan kan? Oke, sana. Tadi itu kita belajar tentang jenis-jenis makhluk hidup. Di video tadi juga dijelaskan ya, ada apa saja makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Coba sebutkan satu. Pohon. Ada lagi yang menyebutkan? Manusia, tumbuhan, mikroorganisme, betul. Ya, jadi tadi itu juga disebutkan dampak lingkungan terhadap bumi kita sehari-hari. Tadi itu ada gambarnya lalat nemplok ke makanan. Jadinya kenapa orangnya kalau gatal-gatal, sakit? Kenapa dia bisa sakit? Diare dan gatal-gatal. Membawa virus. Kenapa? Bawa kuman, benar sekali. Karena lalatnya membawa virus, kuman, bakteri ke makanan tersebut, sehingga kalau makanannya kita makan nanti akan jadi sakit. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Karena lingkungan kita juga tidak sehat, makanya jadi banyak bakteri
dan penyakit lainnya. Oke, sampai di sini. Kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham, Ibu beri waktu kalian untuk mencatat poin-poin penting yang Ibu jelaskan di depan. Silakan dicatat terlebih dahulu. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh silakan tanyakan ke Ibu ya. Oke. Misalnya ini nggak muat di sini lagi. Boleh saya. Iya, boleh. Setelah. Oke. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ke Ibu ya. Jangan lupa nama kelas dan tanggalnya ditulis ya. Oke, silakan yang sudah selesai dikumpulkan ke depan. Duduk yang tengah. Ini sambil diambil. Giok, yang sudah selesai silakan kumpulkan di depan dan kerjakan soal ini untuk menguji pemahaman kalian. Jangan lupa dikasih nama, kelas, dan tanggal supaya nanti tidak terlupa dengan teman. Dibaca dengan teliti, jangan terburu-buru. Jika ada poin A, B, C, D, silakan dipilih salah satunya aja. Sudah selesai? Oke, yang sudah boleh silakan kumpulkan. Mama. Jangan lupa namanya. Oke. Oke, silakan kumpulkan. Sudah semuanya? Oke, baik. Oke, silakan duduk yang rapi di tempat masing-masing. Baik, hari ini kita sedang melaksanakan pembelajaran yaitu tentang mengenali makhluk hidup, terus benda mati yang ada di lingkungan sekitar. Tadi kita sudah belajar cara membedakan apa itu makhluk hidup dan itu apa itu benda mati. Makhluk hidup tadi itu merupakan ciptaan Tuhan yang dia itu bisa bergerak, bertumbuh dan bertumbuh. Sedangkan benda mati itu adalah benda-benda yang ada di sekitar kita di mana dia itu diciptakan oleh manusia. Kita juga sudah belajar tentang peran lingkungan terhadap kehidupan kita, di mana kalau lingkungannya bersih maka
tadi kita belajar gimana sih caranya menjaga lingkungan. Salah satunya yaitu tidak membuang sampah sembarangan, terus memilah atau mengurangi penggunaan sampah yang sulit didaur ulang. Sampai di sini, Ibu mau tanya, kira-kira dari pembelajaran hari ini apa yang kalian rasakan? Apakah kalian itu bingung atau senang atau kurang mengerti, Bu? Saya senang. Ada yang bingung? Ada yang saya paham sekali, Bu, atau saya kurang paham, Ibu? Gimana? Biasa aja. Kurang paham di bagian mana? Peran lingkungan. Nah, tadi kan secara garis besarnya peran lingkungan itu adalah gimana? Kalau lingkungan kita itu sehat, maka kitanya juga jadi sehat. Kalau lingkungannya kita kotor, kita bisa jadi sakit. Lingkungan yang sehat itu seperti apa sih? Lingkungan yang bersih, terus asri, tidak kotor. Sedangkan lingkungan yang kotor itu contohnya seperti apa? Banyak sampah, terus banyak kuman. Terus kalau kotor tempatnya itu adalah lingkungan yang tidak bersih. Benar sekali. Baik, di sini sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, untuk menyegarkan kalian kembali, kita tepuk semangat lagi. Kayaknya sudah pada capek-capek ya hari ini. Capek. Kalau itu berdiri dulu, kita regangkan dulu tangannya. Tadi capek nulis ya? Gak apa-apa. Kita regangkan dulu. Sudah? Kita tepuk semangat lagi ya. Ibu, di sini ada video ice breaking Arab Samsa. Masih ingat? Kalau gitu kita tepuk semangat dulu baru nanti Arab Samsa. Siap? Oke. Satu, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi. Oke, sekarang ada video Arab Samsa. Ayo kita siapkan tempat yang lebar. Kedengaran aja ya.